Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan pelajaran kita di bulan Ramadan yang suci ini. Pelajaran tentang etika atau adab di dalam Islam yang kita kaji dari kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Pertemuan yang lalu kita sampai ke poin yang keempat, yang mana beliau mengajari kita bahwasanya di dalam Islam itu, kalau misalkan etika di dalam Islam, kalau misalkan kita ingin masuk ke kamar saudari kita atau saudara kita atau kamar orang tua kita, ayah atau ibu kita, itu kita harus izin. Karena kenapa? Karena di sini alasannya Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan agar kita tidak melihat apa yang kita tidak inginkan, dan mereka juga tidak ingin dilihat beberapa keadaan. Oleh karena itu kita harus minta izin terlebih dahulu, maupun itu anak kita sendiri, anak perempuan, anak laki-laki, seperti itu. Terusannya, wa qala rahimahullah wa haka ibnu Jurayj an Atha ibn Abi Rabah qala sa'altu ibn Abbas radhiyallahu anhu asta'dinu ala ukhti. Nah, ini Atha ibn Abi Rabah pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau bertanya, asta'dinu ala ukhti, aku kalau mau masuk kamar saudari perempuan, saudariku, aku harus minta izin atau tidak? Qala na'am, kata Ibn Abbas, ya harus. Qultu innahuma fi hujri. Akhirnya Atha bin Abi Rabah ini bertanya lagi, loh, mereka kan satu rumah denganku, ngapain aku kalau misalkan mau masuk kamarnya harus izin dulu? Wa ana umawwinuhuma wa unfiq alaihima, dan yang memberi nafkah aku, mereka yang menghidupi saudariku, itu aku sendiri. Qala atuhibbu an tarahuma uryanataini, kata beliau, emang engkau ingin kalau misalkan kau pas masuk kamar saudari-saudarimu itu sedang telanjang, seperti itu perumpamaannya, atau dalam keadaan yang enggak enak dilihatnya. Tsumma qara'a, setelah itu Ibn Abbas membaca ayat Al-Qur'an, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Jadi ayat ini menceritakan bahwasanya menjelaskan kalau misalkan anak-anak kecil itu sudah baligh, itu mereka harus izin, mau melakukan apapun izin. Jadi Ibn Abbas mentafsirkan ayat ini, qala Ibnu Abbas fal idnu al isti'dan wajibun 'alan nas kullihim. Jadi wajib izin itu bagi setiap orang, mau anak kecil, mau dewasa, mau dia seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang kakak, seorang adik, itu wajib semua. Jadi walaupun kita katakan mereka saudariku kok, serumah kok harus izin, enggak, tetap izin itu harus. Atau orang tuaku kok, aku harus izin masuk kamarnya, kita harus izin. Karena itulah etika di dalam Islam, agar kita tidak melihat sesuatu yang kita tidak inginkan, mereka juga tidak terlihat apa yang mereka tidak ingin lihat. Wa qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yasta'dinu rajulu ala abihi wa ummihi wa akhihi wa ukhtihi. Seorang lelaki itu harus minta izin kalau ingin masuk kamar ayahnya, ibunya, saudaranya, saudarinya, jadi harus minta izin semua. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, yasta'dinu rajulu ala waladihi wa ummihi wa in kanat ajuzan. Sahabat Jabir mengatakan, seorang lelaki itu kalau mau masuk kamar itu harus izin, walaupun kamar anaknya atau ibunya, walaupun ibunya sudah tua banget. Nah, ini kan etika-etika yang sebenarnya memang menjadi dasar Islam, walaupun kalau kita melihat ini kayaknya sudah lumrah banget di keseharian kita. Kok kayak kita nggak pernah mendengar adab-adab seperti ini, etika-etika seperti ini yang diajarkan oleh para sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW, oleh para ulama kita. Karena saking lumrahnya, banyak yang melupakan hal ini. Padahal hal ini sangat penting. Buktinya banyak ulama, banyak sahabat bahkan yang membahas akhlak-akhlak atau etika-etika seperti ini. Wa akhihi wa ukhtihi wa abihi, pokoknya kata Jabir, dia harus minta izin semuanya, maupun saudarinya, saudaranya, kakek, neneknya, kakak atau adiknya, itu harus minta izin. Rawa aktsar hadil athar al-Bukhari fi kitabih Adabul Mufrad. Katanya yang meriwayatkan hal-hal seperti ini
Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Wa rawa ba'dhuha Ibnu Katsir fi tafsir inda hadil ayat karimah sabiqatid dzikr. Ini menurut saya sangat penting ya di zaman sekarang yang mulai etika itu sudah mulai sirna dari masyarakat kita, kehidupan kita, karena memang banyaknya etika dari luar Islam yang masuk ke rumah kita, bahkan kita sendiri tidak mengetahui asal usul etika tersebut dari mana, akhlak tersebut dari mana, sehingga kita saking merasa silau dengan peradaban tersebut, akhirnya kita ngikutin tanpa tahu arah, tanpa tahu asal usulnya. Oleh karena itu hendaklah kita mempunyai imam, mempunyai panutan, yaitu Rasulullah SAW telah mengajari kita dari hal yang paling kecil. Oleh karena itu ini kita kerjakan, kita laksanakan sebagaimana ini perintah Rasulullah SAW. Nah, itu poin yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Al-khamisah, ini poin yang kelima. Poin yang kelima, idza tarakta baba akhika aw sadiqika aw ba'dhi ma'arifika, kalau engkau mengetok pintu saudaramu atau temanmu atau orang-orang yang engkau kenal, aw ahadin taqsidu, atau seseorang yang engkau maksud, siapapun itu walaupun engkau tidak kenal nantinya, faduqil baba daqqan rafiqan, fadaqqal baba daqqan rafiqan, kata beliau, maka ketok pintu dengan lembut, jangan dardor, jadi dengan lembut. Ya'rifu wujud tariq bil bab, yang penting gunanya ketok pintu itu memberi isyarat bahwasanya ada orang di luar. Kadang ada orang mungkin dia ini orangnya jiwanya keras, jati dirinya keras, jadi dia kalau ngetok pintu itu memang kasar seperti itu, padahal itu nggak perlu. Apalagi sekarang sudah ada bel ya, sudah ada bel, biasanya bel itu untuk memberitahu bahwasanya di luar ada orang. Wala tadukhu bi'unfin wa shiddah kadakid dhalmah wa zabaniyah. Jadi beliau menganalogikan jangan ngetok pintu itu kayak malaikat zabaniyah, serem gitu. Fatarawihu wa takhallu bil adab. Ini kalau orang ngetok kencang-kencang kan membuat takut seluruh rumah, bahkan orang rumah tersebut. Takhallu bil adab, etikanya udah hilang, nggak punya akhlak. Ja'at imra'ah ila Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu litas'alahu an syai'in min umuriddin, wa daqqat ahli al-bab daqqan fi ba'd al-'unaf, fa kharaja wa yaqul hadha daqqu syurt jama syurti. Jadi pernah ada seorang perempuan yang mengetok pintu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Perempuan tersebut ingin menanyakan sesuatu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, akan tapi perempuan tersebut pas ngetok pintu itu agak kencang, agak keras. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pas keluar, kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh ini ketokan pintu tentara biasanya, kata Imam Ahmad, soalnya kencang sekali. Nah, ini pelajaran kita, insya Allah nanti kita bakal lanjut.